Hai semuanya. Kadang yang membuat kita bertahan bukan karena hidup ini mudah, tapi karena masih ada satu hal kecil yang terus berbisik di dalam dada. Mungkin besok akan sedikit lebih baik. Harapan sering datang diam-diam, tidak selalu dalam bentuk keyakinan besar atau mimpi yang megah. Kadang, harapan hadir sebagai alasan paling sederhana untuk bangun dari tempat tidur. Sebagai dorongan kecil untuk tetap berjalan meski langkah terasa berat. Banyak dari kalian semua mungkin pernah berada di titik di mana hidup terasa datar, melelahkan, bahkan tidak adil. Di saat seperti itu, harapan bukan tentang optimisme berlebihan, melainkan tentang keberanian untuk tidak menyerah sepenuhnya. Harapan bukan janji bahwa segalanya akan baik-baik saja, tapi keyakinan bahwa apapun yang terjadi masih layak dijalani. Kita sering mengira harapan harus selalu cerah dan penuh senyum, padahal harapan justru sering lahir dari kegelapan, dari kegagalan, dari rasa kecewa yang berkepanjangan. Ketika rencana runtuh, ketika usaha tidak membuahkan hasil, dan ketika doa terasa menggantung di udara tanpa jawaban, di sanalah harapan diuji. Banyak orang mengira kehilangan harapan berarti kalah, padahal seringkali itu hanya tanda bahwa kita sedang lelah. Dan lelah bukan dosa, lelah hanya sinyal bahwa kita sudah berusaha sejauh ini. Harapan juga tidak selalu berarti menunggu keadaan berubah secara ajaib. Harapan bisa berarti memilih untuk tetap melakukan hal kecil yang bisa dikendalikan hari ini. Tetap makan meski nafsu hilang, tetap mandi meski rasanya tidak ada gunanya, tetap menyapa orang lain meski hati ingin menutup diri. Hal-hal kecil ini sering diremehkan, padahal disitulah harapan bekerja secara nyata. Kita hidup di dunia yang sering memaksa semua orang terlihat kuat dan yakin, seolah ragu dan takut adalah kelemahan. Padahal, harapan tidak pernah menuntut kita untuk selalu yakin. Harapan cukup dengan satu kalimat sederhana dalam hati, coba bertahan sedikit lagi. Kalimat ini mungkin terdengar sepele, tapi bagi banyak orang, itulah tali terakhir yang mencegah mereka jatuh lebih dalam. Harapan juga bukan tentang membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Saat melihat orang lain terlihat lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih tenang, mudah sekali merasa harapan kita tidak realistis. Padahal setiap orang berjalan dengan beban yang berbeda, luka yang berbeda, dan waktu yang berbeda. Harapan kita tidak perlu sama dengan harapan siapapun. Harapan cukup relevan dengan hidup yang sedang kita jalani sekarang. Ketika kalian semua merasa tersesat, harapan tidak selalu berupa peta yang jelas. Kadang harapan hanya berupa keyakinan bahwa meski belum tahu arah, tetap ada jalan di depan. Dan seringkali, jalan itu baru terlihat setelah kita melangkah. Dalam kehidupan sehari-hari, harapan sering berbenturan dengan kenyataan. Kita berharap usaha dihargai, tapi yang datang justru penolakan. Kita berharap dipahami, tapi yang muncul malah disalahpahami. Di titik ini, banyak dari kita mulai bertanya, apa gunanya berharap kalau ujung-ujungnya kecewa? Pertanyaan ini wajar, karena harapan memang membuka peluang untuk terluka. Namun tanpa harapan, hidup berubah menjadi rutinitas kosong yang dijalani tanpa makna. Harapan membuat kita berani mencoba, meski resiko gagal selalu ada. Harapan membuat kita mau membuka hati, meski kemungkinan disakiti tidak pernah hilang. Yang sering dilupakan, harapan tidak menjamin hasil, tapi harapan memberi alasan untuk bergerak. Tanpa harapan, kita hanya bereaksi terhadap hidup, bukan menjalani hidup. Banyak dari kalian mungkin pernah menunda harapan demi terlihat realistis. Kita bilang pada diri sendiri untuk tidak berharap terlalu tinggi agar tidak sakit hati. Tapi tanpa disadari, sikap ini perlahan mematikan semangat. Hidup menjadi aman tapi hampa. Harapan bukan musuh realitas. Harapan justru teman bagi kenyataan yang keras. Dengan harapan, kenyataan yang pahit menjadi lebih bisa ditelan. Kita juga perlu memahami bahwa harapan bukan sesuatu yang statis. Harapan bisa berubah bentuk seiring waktu. Dulu kita berharap hal-hal besar, sekarang mungkin hanya berharap bisa tidur nyenyak malam ini. Dan itu tidak membuat harapan menjadi lebih kecil atau tidak penting. Harapan selalu menyesuaikan diri dengan kapasitas hati kita. Ketika hati sedang penuh luka, harapan mengecil agar bisa bertahan. Saat hati mulai pulih, harapan perlahan tumbuh kembali. Proses ini manusiawi, tidak perlu memaksa diri untuk berharap besar ketika tenaga masih terbatas. Harapan juga sering muncul dari hubungan dengan orang lain. Satu kalimat yang tulus, satu kehadiran yang tidak menghakimi, bisa menghidupkan kembali harapan yang hampir padam. Karena pada dasarnya, manusia tidak diciptakan untuk berharap sendirian.
Kita saling meminjam harapan, saling menguatkan ketika salah satu hampir menyerah. Namun harapan tidak selalu datang dari luar. Ada kalanya harapan harus digali dari dalam diri, dari nilai yang kita pegang, dari alasan mengapa dulu kita memulai. Mengingat kembali alasan itu bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Harapan menjadi jembatan yang mengingatkan bahwa hidup kita memiliki kesinambungan, bahwa apa yang kita alami sekarang adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Seringkali, yang membuat harapan terasa berat adalah tekanan untuk selalu positif. Kita diberi pesan bahwa berharap berarti harus selalu berpikir baik, harus selalu tersenyum, harus selalu melihat sisi terang. Padahal harapan yang sehat justru memberi ruang bagi emosi lain untuk hadir. Harapan tidak menolak kesedihan. Harapan berjalan berdampingan dengan kesedihan. Kita bisa berharap sambil menangis, berharap sambil merasa marah, berharap sambil mengakui bahwa keadaan ini menyakitkan. Menekan emosi negatif atas nama harapan justru membuat harapan itu rapuh. Harapan yang kuat lahir dari kejujuran pada diri sendiri, mengakui bahwa kita takut, bahwa kita bingung, bahwa kita tidak tahu harus bagaimana. Dari pengakuan itu, harapan tumbuh lebih realistis dan lebih tahan lama. Harapan juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Tidak semua hal bisa berubah cepat. Tidak semua doa dijawab sesuai waktu yang kita inginkan. Dalam penantian itulah harapan bekerja paling keras, bukan dengan memberi hasil instan, tapi dengan membentuk ketahanan batin. Kita belajar menerima bahwa hidup tidak selalu mengikuti rencana, tapi kita masih bisa memilih sikap terhadap apa yang terjadi. Harapan membantu kita untuk tidak sepenuhnya dikendalikan oleh keadaan. Ia memberi ruang bagi kebebasan batin, meski secara lahiriah kita merasa terjebak. Bagi kalian semua yang sedang berada di persimpangan hidup, harapan mungkin terasa seperti beban tambahan. Namun tanpa disadari, harapan itulah yang membuat kalian tetap bertanya, tetap mencari, tetap peduli. Orang yang benar-benar kehilangan harapan biasanya berhenti bertanya. Selama masih ada pertanyaan di kepala, selama masih ada keinginan kecil untuk memahami hidup, disitulah harapan masih hidup. Harapan juga tidak selalu tentang masa depan yang jauh. Harapan bisa sangat dekat, bahkan sesederhana berharap hari ini bisa dilalui tanpa terlalu banyak luka. Ketika kita menurunkan jarak harapan, hidup terasa lebih bisa dijangkau. Kita tidak lagi tertekan oleh gambaran besar tentang siapa seharusnya kita, tapi fokus pada siapa kita hari ini. Dari sana, langkah kecil menjadi bermakna. Harapan mengajarkan bahwa perubahan besar hampir selalu dimulai dari hal yang tidak spektakuler. Dari kebiasaan kecil, dari keputusan sederhana, dari keberanian untuk mencoba lagi meski pernah gagal. Harapan bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang selalu menemukan alasan untuk bangkit, meski bangkitnya pelan. Pada akhirnya, harapan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Harapan sering tersembunyi dalam hal-hal yang sudah ada di sekitar kita, dalam nafas yang masih kita hirup, dalam kemampuan untuk merasakan, dalam kesadaran bahwa hidup ini masih berjalan. Selama kita masih bisa merasakan lelah, sedih, atau bahkan kecewa, itu berarti kita masih hidup. Dan selama masih hidup, harapan selalu punya tempat. Harapan tidak menjanjikan kebahagiaan abadi, tapi ia memberi harapan arah. juga sering disalahpahami sebagai sikap pasrah, lebih dari sekedar seolah rangkaian berharap hari yang berarti dilewati hanya tanpa makna. menunggu dan tidak Harapan melakukan memberi apa-apa. konteks pada penderitaan. Padahal bahwa harapan rasa yang sakit hidup bukan sekedar justru siksaan, mendorong kita tapi untuk bagian bergerak, dari proses meski menjadi gerakannya manusia yang pelan utuh. dan penuh keraguan. Kita tidak perlu menjadi orang yang paling Harapan bukan optimis duduk untuk diam memiliki sambil menatap harapan. langit, Cukup tapi menjadi orang yang keberanian jujur untuk pada tetap diri berjalan sendiri dan mau meski belum melangkah tahu meski kemana takut. arah pasti. Harapan tumbuh dari keberanian Banyak dari kecil kalian yang semua diulang mungkin setiap sedang hari. berada di fase Keberanian hidup untuk di tidak mana menyerah pada keputusan terasa pesimisme. berat. Keberanian Pilihan untuk tidak terasa membiarkan serba salah, luka menentukan dan masa seluruh depan masa tampak depan. buram. Bagi kalian Di semua fase yang ini, merasa harapan tidak semakin hadir tipis, sebagai ingat jawaban bahwa yang jelas, harapan tidak harus kuat melainkan untuk sebagai bertahan. kekuatan Harapan untuk hanya terus perlu bertanya ada, dan sekecil mencoba. apapun, selama ia belum Kita sering padam, ingin selalu kepastian ada sebelum kemungkinan melangkah, untuk tumbuh padahal kembali. hidup jarang Dan memberi ketika suatu kepastian hari di awal. kalian melihat ke belakang, Justru mungkin dengan kalian melangkah, akan menyadari sedikit bahwa demi yang membuat sedikit, kalian sampai di kepastian titik itu terbentuk. ini bukan karena hidup Harapan selalu ramah, bekerja seperti tapi itu. karena kalian Ia memilih tidak untuk menghilangkan tetap berharap, ketidakpastian, bukan tapi berharap pada membuat hasil yang kita cukup sempurna, berani melainkan untuk hidup berharap pada berdampingan kemampuan dengannya. diri untuk menghadapi Dalam apapun yang keseharian, datang. harapan Disitulah sering diuji harapan oleh menemukan kegagalan maknanya kecil yang paling berulang. dalam. Rencana Bukan sebagai yang gagal bagian dari lagi, kenyataan, usaha tapi yang sebagai belum cara membuahkan untuk tetap hasil, berdiri di tengah atau perubahan kenyataan. yang terasa terlalu Harapan lambat. mengajarkan bahwa hidup Di titik tidak harus ini, dimengerti harapan sepenuhnya sering untuk digoda oleh dijalani. kelelahan. Cukup dijalani Bukan dengan karena kita kesadaran lemah, bahwa setiap tapi hari karena memberi kita kesempatan manusia. baru.
sekecil apapun. Harapan yang Dan realistis mungkin tidak menuntut justru kita dalam selalu kuat. kesederhanaan itulah Ia memberi harapan izin menjadi untuk sesuatu beristirahat yang paling tanpa manusiawi, harus menyerah. sesuatu yang terus Ada kita perbedaan pegang. besar bukan antara karena kita berhenti yakin sejenak dan segalanya akan berhenti baik, selamanya. tapi karena kita Harapan memilih untuk membantu tidak kita menyerah mengenali pada perbedaan keputusasaan. Kita boleh berhenti untuk menarik nafas, untuk menenangkan pikiran, untuk mengumpulkan tenaga, lalu melanjutkan kembali ketika siap. Harapan juga mengajarkan bahwa hidup bukan lomba siapa yang paling cepat sampai, melainkan perjalanan yang setiap orang punya ritmenya sendiri. Ketika kita membandingkan ritme hidup dengan orang lain, harapan mudah goyah. Namun ketika kita kembali pada ritme diri sendiri, harapan menemukan pijakan. Kita mulai menyadari bahwa kemajuan tidak selalu terlihat dari luar. Ada kemajuan batin yang tidak terlihat, seperti kemampuan menerima diri, kemampuan memaafkan masa lalu, atau kemampuan bertahan di hari yang sulit. Semua itu adalah bentuk harapan yang sedang bekerja. Harapan tidak selalu menghasilkan perubahan besar yang langsung terasa, tapi ia mengubah cara kita memandang hidup. Dari yang semula penuh tuntutan, menjadi lebih penuh penerimaan. Dari yang semula keras, menjadi lebih lembut. Dalam perubahan sudut pandang itulah, harapan pelan-pelan membentuk ketenangan yang tidak bergantung sepenuhnya pada keadaan. Harapan juga berkaitan erat dengan makna. Ketika hidup terasa tidak bermakna, harapan ikut melemah. Sebaliknya, ketika kita menemukan makna, sekecil apapun, harapan mendapatkan ruang untuk tumbuh. Makna tidak selalu datang dari pencapaian besar atau pengakuan orang lain. Makna sering tersembunyi dalam hal-hal sederhana yang kita anggap biasa, dalam peran yang kita jalani, dalam tanggung jawab yang kita emban, atau dalam hubungan yang kita rawat. Ketika kita menyadari bahwa keberadaan kita berdampak, meski hanya bagi satu orang atau satu situasi kecil, harapan menjadi lebih konkret. Kita merasa bahwa keberadaan ini tidak sia-sia. Banyak dari kalian semua mungkin pernah merasa tidak berarti, merasa tidak dibutuhkan, atau merasa mudah tergantikan. Perasaan ini menyakitkan dan wajar jika diikuti oleh merosotnya harapan. Namun harapan mengingatkan bahwa nilai diri tidak selalu ditentukan oleh sorotan atau pujian. Nilai diri seringkali tumbuh dari konsistensi melakukan hal yang benar meski tidak dilihat siapapun. Harapan memberi kita keberanian untuk tetap memegang nilai itu. Ia menjaga agar kita tidak sepenuhnya hanyut dalam keinginan untuk diakui. Dalam dunia yang serba cepat dan serba instan, harapan mengajarkan pentingnya proses. Proses memang melelahkan, sering membosankan, dan kadang terasa tidak adil. Tapi tanpa proses, hasil kehilangan maknanya. Harapan membuat kita mampu bertahan di tengah proses yang panjang. Ia memberi perspektif bahwa apa yang sedang kita jalani sekarang bukan penundaan, melainkan pembentukan. Setiap pengalaman, baik atau buruk, membentuk cara kita memahami hidup. Harapan membantu kita melihat pengalaman itu sebagai bekal, bukan sebagai beban semata. Ketika kita mulai melihat hidup sebagai rangkaian pelajaran, bukan sekedar ujian, harapan menjadi lebih stabil. Kita tidak lagi terlalu bergantung pada hasil, tapi lebih menghargai pertumbuhan. Harapan juga membantu kita berdamai dengan masa lalu. Banyak dari kita terjebak dalam penyesalan, memikirkan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Penyesalan ini sering mencuri energi harapan. Namun harapan mengingatkan bahwa masa lalu bagian dari cerita, bukan sebagai penentu akhir. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa mengubah cara kita memaknainya. Dari sana, harapan tumbuh sebagai keinginan untuk menjalani hari ini dengan lebih sadar. Bukan untuk menebus masa lalu, tapi untuk menghormati perjalanan yang sudah dilalui. Dalam relasi dengan orang lain, harapan sering diuji oleh kekecewaan. Kita berharap diperlakukan dengan baik, berharap dimengerti, berharap dihargai. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, luka muncul. Disinilah banyak orang memilih untuk menutup diri dan berhenti berharap. Namun, menutup diri sepenuhnya seringkali membuat hidup terasa semakin sepi. Harapan dalam relasi bukan tentang menuntut orang lain selalu sesuai dengan keinginan kita, tapi tentang keberanian untuk tetap terbuka meski pernah terluka. Tentu keterbukaan ini perlu diiringi dengan batasan yang sehat. Harapan tidak berarti membiarkan diri terus disakiti. Harapan justru membantu kita belajar memilih relasi yang lebih sehat, belajar mengatakan tidak, dan belajar menghargai diri. Dalam proses itu,
Harapan berubah dari ketergantungan menjadi kedewasaan. Kita mulai berharap pada hal-hal yang lebih masuk akal, seperti komunikasi yang jujur, usaha yang seimbang, dan rasa saling menghormati. Harapan yang dewasa tidak menuntut kesempurnaan, tapi menghargai ketulusan. Banyak dari kalian semua mungkin sedang berada di fase belajar melepaskan harapan yang tidak realistis. Melepaskan bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa kita mulai memahami apa yang layak diperjuangkan dan apa yang perlu dilepaskan. Harapan juga berperan penting dalam cara kita memandang diri sendiri. Cara kita berbicara pada diri sendiri bisa menguatkan atau justru mematikan harapan. Ketika kita terus-menerus menghakimi diri, harapan sulit bertahan. Namun, ketika kita mulai berbicara dengan lebih lembut, mengakui usaha yang sudah dilakukan, harapan mendapatkan ruang. Ini bukan tentang memanjakan diri, tapi tentang kejujuran yang penuh empati. Harapan tumbuh subur di lingkungan batin yang aman. Ketika diri sendiri menjadi tempat yang tidak menghakimi, kita lebih berani menghadapi dunia luar. Harapan juga membantu kita menghadapi ketakutan, bukan dengan menghilangkannya, tapi dengan menempatkannya pada porsi yang tepat. Kita boleh takut, tapi tidak harus berhenti. Kita boleh ragu, tapi tidak harus mundur. Harapan memberi keseimbangan antara kehati-hatian dan keberanian. Dalam keseimbangan itu, hidup terasa lebih manusiawi. Tidak selalu berani, tidak selalu takut, tapi terus bergerak. Harapan mengingatkan bahwa keberanian bukan ketiadaan rasa takut, melainkan kesediaan untuk tetap melangkah meski takut masih ada. Pada titik tertentu dalam hidup, kita semua akan dihadapkan pada pertanyaan mendasar tentang mengapa kita terus bertahan. Jawaban atas pertanyaan ini mungkin berubah seiring waktu. Dulu jawabannya mungkin mimpi besar. Sekarang mungkin hanya keinginan untuk hidup dengan lebih tenang. Apapun jawabannya, harapan selalu terlibat di dalamnya. Harapan memberi alasan untuk bertahan tanpa harus menjanjikan akhir yang sempurna. Ia memberi makna pada proses yang sedang berlangsung. Kita tidak perlu tahu bagaimana cerita ini akan berakhir untuk tetap menjalankannya dengan sepenuh hati. Harapan mengajarkan bahwa hidup bukan soal memastikan segalanya aman, tapi soal kesiapan menghadapi ketidakpastian. Dalam kesiapan itulah, kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak kita sadari. Harapan juga tidak menuntut kita untuk selalu merasa baik. Ada hari-hari di mana harapan terasa jauh, dan itu tidak apa-apa. Yang penting, kita tidak menutup pintu sepenuhnya. Selama pintu itu masih terbuka sedikit, harapan bisa masuk kembali. Kalian semua yang sedang merasa kosong, bingung, atau lelah, tidak perlu memaksa diri untuk merasa penuh harapan hari ini. Cukup akui bahwa hari ini berat, dan itu sudah cukup jujur. Dari kejujuran itu, harapan pelan-pelan akan menemukan jalannya. Hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi sering memberi apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Harapan membantu kita mempercayai proses itu, meski tidak selalu nyaman. Ia mengingatkan bahwa setiap fase punya pelajarannya sendiri. Tidak ada fase yang sia-sia, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Pada akhirnya, harapan bukan tentang masa depan yang sempurna, tapi tentang keberanian menjalani hari ini dengan kesadaran penuh. Tentang memilih untuk tetap hadir, tetap peduli, dan tetap membuka kemungkinan. Selama kita masih mau membuka kemungkinan, harapan tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia mungkin redup, tapi tidak padam. Dan selama harapan masih ada, hidup selalu punya ruang untuk bergerak, berubah, dan menemukan maknanya sendiri. Harapan seringkali diuji justru ketika hidup terlihat berjalan normal dari luar. Tidak ada tragedi besar, tidak ada konflik dramatis, tapi di dalam diri terasa kosong dan hambar. Banyak dari kalian semua mungkin pernah berada di fase ini, di mana hari-hari berjalan berulang tanpa gairah, tanpa antusiasme, dan tanpa tujuan yang jelas. Dalam kondisi seperti ini, harapan tidak runtuh karena rasa sakit, melainkan karena kejenuhan. Kita mulai bertanya, apakah hidup memang hanya seperti ini? Pertanyaan itu pelan-pelan menggerogoti semangat. Harapan dalam situasi seperti ini bukan tentang perubahan besar yang tiba-tiba, tapi tentang keberanian untuk jujur mengakui kebosanan dan kehampaan. Mengakui bahwa kita sedang kehilangan arah bukan tanda kelemahan, tapi tanda kesadaran. Dari kesadaran itu, harapan bisa mulai dibangun kembali. Kadang harapan muncul ketika kita berani mengubah hal kecil yang selama ini diabaikan.
mengubah rutinitas, mencoba hal baru, atau sekedar memberi ruang untuk diri sendiri berpikir tanpa distraksi. Harapan tidak selalu muncul dari peristiwa besar, tapi sering lahir dari momen hening ketika kita benar-benar mendengarkan diri sendiri. Dalam keheningan itu, kita mulai menyadari apa yang sebenarnya dirindukan, apa yang selama ini ditekan, dan apa yang perlu dilepaskan. Harapan juga mengajarkan bahwa tidak semua kekosongan harus segera diisi. Ada kekosongan yang perlu dirasakan agar kita memahami apa yang penting. Ketika kita terus-menerus menghindari rasa hampa, harapan justru sulit tumbuh. Namun ketika kita berani duduk bersama rasa itu, tanpa menghakimi, perlahan harapan menemukan bentuknya sendiri. Bisa jadi bentuknya sederhana, seperti keinginan untuk hidup lebih jujur, lebih pelan, atau lebih selaras dengan nilai diri. Harapan yang lahir dari kejujuran seperti ini biasanya lebih tahan lama. Ia tidak mudah goyah oleh penilaian orang lain atau perubahan keadaan. Harapan semacam ini tidak berisik, tapi kokoh. Harapan juga sering berhubungan dengan keberanian untuk melepaskan. Melepaskan bukan hanya tentang orang atau situasi, tapi juga tentang versi diri yang sudah tidak relevan. Banyak dari kita bertahan pada harapan lama yang sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan siapa kita sekarang. Kita memaksakan diri mengejar sesuatu hanya karena dulu itu terlihat penting. Padahal seiring waktu, nilai dan prioritas bisa berubah. Harapan yang sehat memberi ruang bagi perubahan itu. Ia tidak mengikat kita pada masa lalu, tapi mengizinkan kita bertumbuh. Melepaskan harapan lama memang menyakitkan, karena di dalamnya ada identitas dan mimpi yang pernah kita rawat. Namun ketika kita berani melepaskan, kita memberi ruang bagi harapan baru yang lebih selaras. Harapan bukan tentang keras kepala mempertahankan rencana lama, tapi tentang fleksibilitas menghadapi kenyataan baru. Dalam hidup, seringkali bukan kita yang gagal, tapi rencana yang perlu diperbaharui. Harapan membantu kita melihat perbedaan itu. Ia mengingatkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh satu rencana yang tidak berjalan. Kita tetap berharga, tetap punya potensi, meski arah hidup berubah. Banyak dari kalian semua mungkin sedang berada di fase transisi, di mana yang lama sudah ditinggalkan, tapi yang baru belum sepenuhnya jelas. Fase ini sering terasa canggung dan penuh ketidakpastian. Namun justru di fase inilah harapan bekerja paling dalam. Ia tidak memberi jawaban instan, tapi memberi ketahanan untuk bertahan di ruang antara. Ruang ini mungkin tidak nyaman, tapi sangat penting. Disinilah kita belajar mengenal diri tanpa label lama. Harapan dalam fase ini mengajarkan kesabaran pada diri sendiri. Tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Tidak semua keputusan harus dibuat hari ini. Ada waktu untuk menunggu, untuk mengamati, dan untuk membiarkan hal-hal berkembang secara alami. Harapan membuat penantian ini terasa bermakna, bukan sia-sia. Dalam menghadapi kegagalan, harapan sering menjadi hal pertama yang disalahkan. Kita merasa berharap terlalu tinggi adalah kesalahan. Padahal, kegagalan tidak selalu berarti harapan itu keliru. Kadang, kegagalan hanya menunjukkan bahwa jalannya berbeda dari yang kita bayangkan. Harapan yang matang tidak langsung runtuh ketika berhadapan dengan kegagalan. Ia mungkin terguncang, tapi tidak hilang. Ia beradaptasi. Harapan belajar dari kegagalan tanpa menjadikannya identitas. Kita gagal dalam satu hal, bukan berarti kita adalah kegagalan. Perbedaan ini penting, karena banyak dari kalian semua mungkin tanpa sadar menyamakan hasil dengan nilai diri. Harapan membantu memisahkan keduanya. Ia mengajarkan bahwa hasil bisa berubah, tapi nilai diri tidak ditentukan oleh satu momen. Dalam kegagalan, harapan sering hadir sebagai suara kecil yang berkata bahwa hidup tidak berhenti di sini. Suara ini mungkin pelan, tapi cukup untuk membuat kita tidak menyerah. Harapan juga membantu kita melihat kegagalan sebagai pengalaman, bukan hukuman. Dari pengalaman itu, kita belajar tentang batas, tentang kemampuan, dan tentang apa yang benar-benar kita inginkan. Tidak semua pelajaran datang dengan cara yang menyenangkan, tapi hampir semua pelajaran memberi bekal untuk langkah berikutnya. Harapan membuat kita mampu memetik pelajaran itu tanpa tenggelam dalam rasa malu atau penyesalan. Ia memberi jarak yang sehat antara diri kita dan peristiwa yang terjadi. Dengan jarak itu, kita bisa melihat hidup dengan lebih jernih. Harapan juga membantu kita memaafkan diri sendiri. Banyak dari kita terlalu keras pada diri, seolah setiap kesalahan adalah bukti ketidakmampuan.
Harapan mengajak kita bersikap lebih manusiawi. Kita belajar bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, bukan akhir dari perjalanan. Dengan memaafkan diri, kita memberi ruang bagi harapan untuk tumbuh kembali. Pada akhirnya, harapan bukan tentang menjadi orang yang selalu kuat, selalu positif, atau selalu tahu arah. Harapan adalah tentang kesediaan untuk tetap hadir dalam hidup, apapun bentuknya hari ini. Kita tidak perlu memiliki gambaran masa depan yang jelas untuk tetap melangkah. Cukup memiliki niat untuk menjalani hari ini dengan kesadaran. Harapan memberi kita keberanian untuk hidup apa adanya, tanpa topeng, tanpa tuntutan berlebihan. Ia mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu spektakuler untuk bermakna. Ada keindahan dalam kesederhanaan, ada makna dalam keberlangsungan. Selama kita masih mau bangun, masih mau mencoba, dan masih mau peduli, harapan masih hidup. Kalian semua yang mungkin sedang merasa rapuh, ingat bahwa kerapuhan bukan lawan dari harapan. Justru dari kerapuhan itulah, harapan sering tumbuh paling jujur. Harapan yang lahir dari kerapuhan biasanya lebih empatik, lebih rendah hati, dan lebih realistis. Ia tidak menuntut dunia untuk berubah sesuai keinginan, tapi menyiapkan diri untuk menghadapi dunia dengan lebih bijak. Harapan semacam ini tidak berisik, tapi menenangkan. Ia tidak menjanjikan hidup yang mudah, tapi hidup yang dijalani dengan kesadaran. Selama kita masih mau membuka diri pada kemungkinan, sekecil apapun, harapan tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia mungkin berubah bentuk, mungkin mengecil, mungkin bersembunyi, tapi ia tetap ada. Dan selama harapan itu ada, hidup selalu memiliki ruang untuk bergerak maju, satu langkah kecil dalam satu waktu.